Dalam Agung Pakungwati, keberadaan keraton Kasepuhan tak bisa dipisahkan dengan cikal bakalnya, yakni dalam Agung Pakungwati. Tersebutlah pada tahun 1445 Masehi, berawal dari sebuah pakuwon di kebun pesisir, Pangeran Cakrabuana atau sering pula disebut Mbah Kuwu, seorang keturunan kerajaan Pajajaran yang semula bernama Walang Sungsang, membangun dalam Agung Pakungwati. Kecintaannya yang mendalam terhadap putri sulungnya telah mendorong Pangeran Cakrabuana untuk memberi nama keraton pertama di Cirebon itu dengan nama Pakungwati. Nama Pakungwati secara etimologi bahasa Cirebon kuno berarti udang perempuan, sesuatu yang merujuk kepada kekhasan Cirebon dari masa lalu hingga hari ini, yakni udang. Pemberian nama dengan mengaitkan karakteristik hewan telah menjadi kebiasaan di masa kerajaan masa lampau. Puing-puing sisa peninggalan dalam Agung Keraton Pakungwati masih dapat kita saksikan hari ini. Sumur Kejayaan, sebuah sumur dengan sumber air yang berlimpah. Berbagai manfaat digunakan orang untuk berwudu, membersihkan tubuh dari segala kotoran, dan manfaat-manfaat lain yang diyakini masyarakat. Sebuah taman yang kelak mengilhami Pangeran Arya Carbon dalam membuat Taman Sari Sunyaragi, mengingat kemiripan motif dan bentuknya dengan taman di dalam Agung Pakungwati. Di taman kuno ini dapat kita jumpai karya-karya seni rupa yang indah seperti wadasan, yang kelak di kemudian hari banyak dijumpai pada karya-karya seni rupa seniman Cirebon berupa lukisan kaca, batik, ukiran, dan lain-lain. Taman ini dipersembahkan Pangeran Cakrabuana kepada putri tersayangnya, Nyai Ratu Desi Pakungwati. Dan di taman inilah dahulu pada masa pemerintahan Pangeran Cakrabuana, para pembesar kerajaan menidang untuk menikmati udara sejuk. Pada tahun 1479 Masehi, Kerajaan Pakungwati diserahkan dari Pangeran Cakrabuana kepada kemenakannya sendiri, yang sekaligus sebagai menantu, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada saat yang bersamaan, Dewan Wali Sanga di Jawa telah mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin pengembangan Islam di seluruh kawasan Jawa Barat atau Panetep Panatagama Islam Sinarat Sunda. Dengan diangkatnya Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Gunung Jati, maka dengan sendirinya Kerajaan Pakungwati berubah status menjadi Kasunanan. Dan Syekh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Cirebon, yakni sebagai figur Raja Pinandita, yang artinya ia sebagai pemimpin pemerintahan dan sekaligus pemimpin agama. Penerus Sunan Gunung Jati memikul beban dan tanggung jawab yang amat besar apabila corak pemerintahan tetap dipertahankan sebagai Kasunanan. Karena itu berarti sang pemimpin haruslah mumpuni dalam segala hal, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang keagamaan. Itulah sebabnya setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 Masehi, corak pemerintahan Cirebon berubah dari Kasunanan menjadi Kepenembahan. Pada masa Kepenembahan inilah, mulai dari Panembahan Ratu pertama hingga masa pemerintahan Panembahan Girilaya, dilakukan hubungan diplomasi dengan Kerajaan Mataram. Diplomasi politik dengan media perkawinan antar dua kerajaan lambat laun mempengaruhi cara pandang para pemimpin kerajaan, terutama menyangkut corak pemerintahannya. Hal itulah kemudian yang kelak menyebabkan berubahnya pemerintahan Kepanembahan menjadi Kesultanan. Pada tahun 1677 Masehi, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Keraton Kasepuhan.
Keraton Pakungwati diperluas menjadi Kesultanan Kasepuhan dan kawasan Pakuwon Lama menjadi Kesultanan Kanoman. Dan masing-masing kemudian melahirkan silsilah Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Kesultanan Kasepuhan dengan pusat pemerintahannya di Keraton Kasepuhan adalah pengembangan dari Keraton Pakungwati yang dibangun pertama kali oleh cicit Sunan Gunung Jati, yakni Pangeran Emas Muhammad Arifin pada tahun 1529. Penjelasan ini diperkuat dengan Candra Sangkala atau Tunggal Tata Gunaning Wong. Perjalanan dinamika corak pemerintahan Cirebon memang unik. Keunikannya terjadi dengan rangkaian perubahan corak pemerintahan mulai dari sebuah pakuwon, kerajaan, kasunanan, kepanembahan hingga kesultanan. Bentuk pemerintahan kesultanan tetap lestari hingga hari ini. Keunikan inilah yang menarik perhatian banyak orang, mengingat satu-satunya di Nusantara. Alun-alun Kasepuhan. Alun-alun ini bernama Sangkala Buana. Sebagaimana tradisi masa lampau, keraton-keraton di tanah Jawa selalu menyertakan pohon beringin yang ditanam di tengah-tengah alun-alun. Ada yang menyebut dengan waringin kurung, namun Kesultanan Kasepuhan memberi nama pohon beringin itu dengan waringin kembar. Makna simboliknya adalah pengayoman raja kepada rakyatnya, di samping manfaat yang paling nyata adalah tempat berteduh. Sayangnya, pada tahun 1930, pohon beringin di alun-alun Kasepuhan telah tumbang dan tampaknya Gusti Sultan kurang tertarik untuk menanamnya kembali. Pada masa dahulu, alun-alun Keraton Kasepuhan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan apel besar prajurit dan perayaan kerajaan lainnya. Bahkan di tempat ini pula, pada tahun 1503 Masehi, pernah dilaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang karena dianggap bersalah oleh Dewan Wali Sanga. Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih satu rangkaian dengan alun-alun. Di sebelah baratnya terdapat Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid besar Kasunanan ini dibangun pada tahun 1500 Masehi atas prakarsa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Fakta tahun ini didapat dari Candra Sangkala Mungal, Mangil, Mengup, Jembling, Kateling Asu. Pimpinan proyek pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah Sunan Kalijaga, seorang wali yang terkenal memiliki cita rasa seni tinggi. 500 orang pekerja dari Cirebon, Demak, dan Majapahit juga berjasa dalam menyelesaikan pekerjaan luhur dan besar ini. Dan tentu saja seorang arsitek kenamaan mantan arsitek Keraton Majapahit bernama Raden Sepat. Bentuk bangunan masjid ini adalah joglo, beratap tumpang dengan hiasan momolo di puncaknya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Panembahan Ratu pertama, momolo tersebut tersambar petir dan kemudian diganti dengan bentuk atap limasan. Bentuk terakhir inilah yang tetap bertahan hingga hari ini. Beberapa keistimewaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah pelaksanaan azan pitu, 7 orang muazin yang secara kur mengumandangkan azan bersamaan dengan intonasinya yang khas. Azan pitu biasa dilaksanakan pada pelaksanaan salat Jumat.
khutbah Jumat disampaikan khotib dengan menggunakan bahasa Arab penuh. Tradisi sejak zaman Sunan Gunung Jati ini tetap dipertahankan hingga hari ini. Pintu masuk ke bagian dalam masjid di samping pintu utama terdapat pintu-pintu pendek berketinggian kurang lebih 1 meter. Makna simbolik dari pintu-pintu pendek ini adalah kerendahan hati, sopan santun, dan etika penghormatan terhadap orang lain. Siapapun yang hendak memasuki pintu tersebut harus membungkuk mengingat ketinggiannya yang rendah itu. Sebuah kolam kecil dengan kedalaman semata kaki terdapat tepat di depan pintu masuk utama. Kolam ini tampaknya berfungsi sebagai pembersih kaki sebelum memasuki ruang utama masjid. Bagian atap masjid ditopang oleh sakarolas 12 pilar kayu jati berukuran besar. Salah satu pilar diyakini oleh masyarakat terbuat dari tatal kayu, serpihan kayu jati yang oleh kemampuan mumpuni Sunan Kalijaga direkatkan menjadi sebuah pilar yang kokoh. Bentuk-bentuk ornamen berupa ukiran kayu dan relief batu banyak terdapat di sekujur bangunan masjid. Motif-motifnya perpaduan antara budaya Hindu, Islam, dan Jawa. Pada tempat pengimaman atau tempat imam masjid memimpin salat berjamaah banyak dihiasi relief khas zaman Hindu. Pada bagian atas terdapat stilisasi kala ataupun raksasa. Dari tempat pengimaman inilah masyarakat meyakini bahwa arah kiblatnya simetris dengan arah kiblat Masjidil Haram di Mekah. Sebagaimana tradisi keraton-keraton di Jawa, selalu terdapat 2 bangunan berbentuk joglo terbuka tanpa dinding di kiri kanan keraton bagian depan. Bangunan tersebut bernama Pancaratna di bagian kiri dan Pancaniti di bagian kanan. Demikian pula halnya dengan keraton Kasepuhan. Joglo Pancaratna berpilar 16 dengan bentuknya yang bulat berwarna putih. Diduga kuat, bentuk pilar semacam ini dipengaruhi oleh arsitektur Eropa. Sedangkan Joglo Pancaniti masih berkesan asli arsitektur Cirebon. Pilar-pilarnya terbuat dari kayu jati persegi. 2 bangunan ini berfungsi untuk tempat seba atau bertamu menghadap para penggede desa atau kampung yang diterima oleh demang atau wedana keraton. Para penggede keraton tersebut setiap hari Sabtu mengikuti acara sabton, acara seremoni. Bagian depan keraton berupa sodor berkuda, sebuah permainan olahraga yang digemari Gusti Sultan pada saat itu. Dan Gusti Sultan sekeluarga menyaksikan di Siti Inggil. Kesempatan itulah yang digunakan rakyat untuk seba dan bertemu para penggede yang biasa berkumpul di Joglo, Pancaratna, dan Pancaniti. Secara umum, Pancaratna dan Pancaniti memiliki fungsi sebagai berikut. Pancaratna sebagai tempat pemeriksaan pertama tamu yang hendak menghadap raja, sedangkan Pancaniti sebagai tempat menyampaikan bewara keputusan-keputusan yang harus diketahui rakyat, tempat jaksa menunggu keputusan akhir dan vonis yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, apakah sang terdakwa mendapat gerasi raja ataukah vonis tersebut bisa langsung dilaksanakan. Di bagian belakang Joglo Pancaratna dan Pancaniti, membentang dari arah barat ke timur, sebuah sungai kecil bernama Kali Sipadu.
Sungai Sipadu ini berfungsi sebagai pembatas area keraton dengan area umum, di samping fungsi lain sebagai pengaman fisik. Menilik namanya Kreteg ataupun jembatan Pangrawit, sesuatu yang kecil. Jembatan ini sengaja dibuat kecil untuk memudahkan pemeriksaan petugas kepada setiap tamu yang hendak masuk ke area keraton. Setelah melewati Kreteg Pangrawit, di sebelah kanan jalan menuju keraton terdapat sebuah taman bernama Taman Giyanti. Namun karena sesuatu hal, taman ini menjadi berkesan sederhana. Dilihat secara etimologi, Siti Inggil berarti tanah yang tinggi. Kompleks bangunan keraton ini setua dalam Agung Pakungwati dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Hal ini terlihat dari bentuk dan ornamen-ornamen yang terdapat di tiap mande. Terkesan kuat pengaruh arsitektur Trowulan Majapahit. Gapura Candi Bentar bagian utara atau muka yang disebut Gapura Adi tidak terdapat candra sengkala. Sedangkan bagian belakang yang juga bertipe Candi Bentar terdapat Gapura Banteng dengan candra sengkala berbunyi Kutabata Tinata Banteng. Candra sengkala ini menunjukkan angka tahun 1529. Secara umum, tiap bangunan di kompleks Siti Inggil ini memiliki dua tipe. Yang pertama bertipe joglo dan yang kedua bertipe Malang Semirang. 5 bangunan di dalam kompleks Siti Inggil memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Mande Pendawa 5 berfungsi untuk tempat duduk para pengawal raja. Mande Malang Semirang atau Mande Jajar berfungsi untuk tempat duduk raja saat menyaksikan acara di alun-alun. Mande Semar Tinandu untuk tempat duduk penghulu atau penasehat raja. Mande Karesmen untuk tempat para nayaga membunyikan gamelan sekaten. Di bagian belakang Siti Inggil terdapat bangunan tanpa dinding menghadap ke barat bernama Pengada. Di bangunan berbentuk joglo ini tempat bertugas 5 unsur aparat keraton, yakni Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, dan Kaum Dalem. Kelima unsur tersebut bertugas melaksanakan tugas kerajaan dan melayani rakyat.
Setelah melewati gerbang pengada sebagai pintu pemeriksaan kedua, bagian selanjutnya dari Keraton Kesepuhan halaman Kemandungan. Di tempat ini dahulu terdapat sebuah bangunan tempat penyimpanan senjata. Peperangan demi peperangan. Oh, kebenaran adalah segala-galanya. Kebatilan adalah musuh utama yang mesti disingkirkan. Angkara murka, kesewenang-wenangan musuh, hadapi dengan gagah berani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelengkapan kemanusiaan ternyata tidak sekedar kecerdasan dan raga yang perkasa di medan tempur. Kehalusan akhlak dan budi pekerti adalah kemutlakan yang tak bisa ditawar-tawar. Langgar Agung, tempat berkontemplasi dengan Tuhan, dalam ini berbentuk bangunan, berbentuk limasan. Itulah sebabnya di atap Langgar Agung tidak kita jumpai memolong. Di langgar inilah para keluarga dan kerabat keraton menunaikan salat dan ibadah lainnya, mengasah dan membina rohani, membentuk kesempurnaan hidup. Kehalusan budi pekerti kian bertambah kaya dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui gemercing gending gamelan, lengking wirasuara, gemulai penari topeng, garis-garis batik, cukilan ukiran kayu, lukisan kaca, gerabah cantik, dan lain-lain. Karya-karya besar seniman keraton masa lampau, indah dan menggetarkan hati. Hati yang gundah dan kotor menjadi bersih, lembut dan sejuk dibuai agungnya karya kesenian. Keraton Kasepuhan memiliki tradisi yang lengkap dalam memperlakukan kesenian secara semestinya dari masa lampau hingga hari ini. Gamelan sekaten berasal dari Keraton Demak, berfungsi sebagai sarana syiar Islam pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Tingkat pemahaman keagamaan Islam yang masih sederhana telah mendorong Sunan Gunung Jati beserta para pembantunya mencari strategi yang paling tepat untuk mengembangkan dan mensyiarkan Islam di tanah Cirebon. Proses penyatuan budaya Islam dan budaya lokal yang telah berakar inilah yang kemudian melahirkan pola pendekatan semacam gamelan sekaten untuk pengembangan agama Islam di Cirebon. Konon secara etimologi, kata sekaten berasal dari kata syahadatin, sesuatu yang merujuk kepada persyaratan awal seseorang memasuki agama Islam, semacam ikrar niatan hati seseorang. Hal itu dilakukan mengingat pada masa-masa awal pemerintahan Sunan Gunung Jati, agama yang paling dominan adalah Hindu. Dan gamelan sekaten adalah ide jenius Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan rakyat Cirebon pada masa itu. Pada masa kini, gamelan sekaten biasa dimainkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Seusai salat Id di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, gamelan akan dimainkan seharian penuh dengan waktu pada saat waktu salat duhur dan menjelang asar. 7 orang nayaga memainkan alat musik bonang, 2 buah saron, kebluk, bedug, gong, dan ecek ebres ataupun kecrek. Lagu-lagu yang dimainkan adalah rambo, banggo buta, sekaten, pare anom, cing-cing dubur. Gamelan kodok ngorek. Gamelan ini tidak mengesankan sebagai sebuah gamelan, mengingat bentuknya aneh dan sederhana. Waditra sederhana ini
terdiri dari 3 buah kenong mini yang bernada beda dan sebuah kosek. Benda yang tersimpan di Museum Keraton ini nyaris tidak pernah dimainkan. Agak sulit melacak asal-usul keberadaan gamelan ini mengingat keterbatasan referensi dan data yang ada. Namun menurut penuturan beberapa orang, konon gamelan ini berasal dari Demak, bersamaan dengan gamelan sekaten. Gamelan kodok ngorek biasa dimainkan untuk memohon datangnya hujan. Tidak ada catatan mengenai lagu-lagu yang dimainkan gamelan ini, namun samar-samar masih dapat diingat ketika terakhir kali gamelan ini dimainkan pada tahun 1950, terkesan monoton dengan iramanya yang sederhana. Ada kesan magis dan purba ketika kita mendengarkannya, apalagi bila disertai kepulan asap dupa. Di dalam Museum Keraton juga terdapat seperangkat gamelan Denggung Banten. Namun sayang, tidak ada keterangan yang jelas mengenai gamelan ini selain namanya gamelan Denggung Banten. Tidak jelas benar apakah gamelan ini berasal dari Banten ataukah nama gamelan ini memang Denggung Banten. Gemyung. Gemyung sesungguhnya alat musik perkusi berupa gendring besar tanpa telinga atau semacam kecrek. Jenis musik ini dikembangkan oleh Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Berasal dari pengembangan rebana atau jidur yang berkembang di Cirebon sejak abad ke-14. Lagu-lagu yang dimainkan adalah selawatan. Bentuk lain dari gemyung adalah terbang dan berai, 2 jenis kesenian yang masih satu rumpun dengan gemyung. Perbedaannya terletak pada kitab panduan yang digunakan. Jika terbang menggunakan kitab Barzanji, maka berai menggunakan kitab Nuska, sedangkan gemyung menggunakan kitab keduanya. Pada saat memainkan alat musik dan menyanyikan salawatan, biasanya dilakukan para santri. Terkadang para pemain saking husunya hingga mencapai kondisi psikis yang trans atau tak sadarkan diri, terutama para pengikut tarekat. Museum Kereta. Sebelah timur Taman Bundaran Dewan Daru berdiri bangunan untuk tempat penyimpanan kereta pusaka yang dinamai Kereta Singa Barong. Artinya Singarani bareng-bareng, atau arti bahasa Indonesianya yang memberi nama bersama-sama. Kereta ini dibuat pada tahun 1549 atas prakarsa Panembahan Pakungwati pertama mengambil pola bentuk prabangsa. Arsiteknya Panembahan Losari, Wekbas dalam Gebang Sepuh, dan pemahatnya Kinataguna dan Kaliwulu. Kereta Singa Barong perwujudan dari 3 binatang jadi satu, yaitu belalai gajah melambangkan persahabatan dengan India yang beragama Hindu, dan kedua, kepala naga melambangkan persahabatan dengan Cina yang beragama Buddha. Sedangkan ketiga, sayap dan badan mengambil dari buruk, melambangkan persahabatan dengan Mesir yang beragama Islam. Dari ketiga kebudayaan menjadi satu, Hindu, Buddha, dan Islam, digambarkan dengan Trisula di belalai. Tri artinya 3, Sula artinya tajam. Yang dimaksud tajamnya alam pikiran manusia, yaitu cipta rasa karsa. Ada sastra Jawa berbunyi, Witingguna Saka Kaweruh Dayana Satuhu, yang artinya asalnya kebijaksanaan itu dari pengetahuan, jalankanlah dengan mantap dan baik. Kereta ini dahulunya dipergunakan untuk upacara kirab keliling kota Cirebon tiap tanggal 1 Syuro ataupun Muharram dengan ditarik oleh 4 ekor kerbau bule. Semenjak tahun 1942 sudah tidak lagi dipakai. Di dalam Museum Kereta juga terdapat 2 buah tandu jempana dari Cina, persembahan dari Kapten Tan Chung Lai dan Kapten Tan Bun Wi pada tahun 1676. Tandu jempana ini untuk permaisuri dan putra mahkota. Tandu Garuda Mina dibuat pada tahun 1777 di Gempol Palimanan, dan tandu ini
dipergunakan untuk mengarak anak yang mau dihitan. Sebelum menghadap raja, tamu harus mendaftar terlebih dahulu kepada petugas piket harian yang siap sedia di bangunan bernama lunjuk. Menilik fungsinya lunjuk menyerupai resepsionis pada masa sekarang. Setelah terdaftar resmi di buku tamu, kemudian tamu menunggu giliran menghadap raja di ruang tunggu bernama Sri Manganti. Diapit oleh lunjuk dan Sri Manganti, terdapat sebuah taman bernama Taman Dewan Daru. Secara etimologi, kata Dewan Daru berarti cahaya raja, sebuah simbolisasi kebesaran raja, mengingat posisinya yang tepat di depan bangunan utama keraton. Di dalam taman terdapat sebuah batu pendek yang dikelilingi 8 buah pot bunga. Di antara rindangnya 8 pohon Dewan Daru. Batu tersebut bernama Tugu Manunggal, simbol akan keesaan Allah yang Maha Kuasa. Sebelum memasuki bangunan utama keraton, terdapat sebuah bangunan beratap sirah, berfungsi seperti teras depan bernama Kuncung. Bangunan Kuncung ini dibangun pada tahun 1678 oleh Sultan Sepuh pertama dan memiliki fungsi sebagai tempat parkir kendaraan. Sebagai penyangga atap, Kuncung bersandar pada sebuah gerbang berwarna putih bersih. Bentuk gerbang yang disebut juga Kutagara berhiaskan relief bermotif megamendung pada bagian atas dan wadasan pada bagian bawahnya. Ruang serambi keraton bernama Jinem Pangrawit ini adalah tempat Pangeran Patih atau Wakil Sultan menerima tamu. Di sisi kiri dan kanan Jinem Pangrawit terdapat pintu samping bernama Pintu Buk Bacem. Pintu yang bagian atasnya melengkung seperti buk ini banyak dihiasi oleh ragam-ragam hias khas Cirebon. Masing-masing berfungsi, sebelah barat untuk keluar masuk pengunjung umum ataupun wisatawan, dan sebelah timur khusus untuk lalu lintas keluarga keraton. Setelah melewati Jinem Pangrawit untuk menuju Bangsal Pringgandani, kita melewati koridor bertiang putih bernama Gajah Nguling. Pemberian nama itu tampaknya diselaraskan dengan beberapa ukiran kayu yang menampilkan sosok gajah yang banyak terdapat di kiri kanan Bangsal Pringgandani. Koridor ini dibangun oleh Sultan Sepuh ke-9 pada tahun 1845. Memasuki Bangsal Pringgandani, menatap langit-langitnya, kita seperti memasuki sebuah istana kerajaan di daratan Cina. Mengingat dominasi warna pada ukiran karyanya yang merah menyala, warna dari khas Cina. Cirebon, yang semula berasal dari kata caruban, memang memiliki hakikat campuran. Globalisasi budaya yang telah terjadi sejak berabad-abad lampau di Cirebon. Pada masa kini di zaman modern, orang-orang di belahan dunia lain baru memperbincangkannya. Bangsal Pringgandani berfungsi untuk pisauan ataupun bertamu menghadap raja, para bupati, dan pembesar lainnya, di samping untuk tempat seremoni kenegaraan lain yang bersifat penting. Sebelah barat Bangsal Pringgandani terdapat sebuah langgar bernama Langgar Alit. Langgar ini di samping fungsi pokoknya tempat pelaksanaan salat, juga berfungsi untuk tempat tadarusan pada bulan Ramadan. Di tempat ini pula dimainkan musik gemyung, syukuran khataman Al-Quran, peringatan nuzul Quran, tempat penyerahan zakat fitrah, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Sebelah timur barat Pringgandani terdapat bangunan tanpa dinding bernama Jinem Arum. Jinem Arum berfungsi sebagai tempat ataupun ruang tunggu wargi yang akan menghadap raja. Sebelah timur Jinem Arum berdiri bangunan menghadap ke arah utara bernama Kaputran, tempat tinggal putra sultan yang laki-laki.
Sebelah barat Bangsal Pringgandani, agak ke belakang, terdapat bangunan Kaputren, tempat tinggal putra sultan yang perempuan. Sebelah timur Bangsal Pringgandani, agak ke dalam terdapat bangunan bernama Dalam Arum. Dalam Arum atau Kedaton adalah tempat tinggal sultan beserta keluarganya. Bangunan ini adalah Bangsal Prabayaksa. Secara etimologi, Prabayaksa mengandung makna sinar yang harismatik. Makna simboliknya adalah perlindungan sultan yang sungguh-sungguh terhadap rakyat dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Di Bangsal Prabayaksa, sebagaimana Bangsal Pringgandani, dominasi warna adalah merah, hijau, kuning, dan warna keemasan. Di tembok Bangsal terdapat 4 buah relief karya Pangeran Arya Carbon Kararangen pada tahun 1710 berupa kembang kanigaran, simbolisasi penguasa negara yang welas asih kepada rakyatnya. Inilah ruang utama Keraton Kasepuhan, Bangsal Panembahan. Memasuki ruangan ini, kita seperti memasuki peradaban masa lampau yang jauh tak terhingga. Di tempat inilah Gusti Panembahan bersinggasana. Kursi singgasana yang terkesan sederhana itu seperti melambangkan kesederhanaan pola hidup para pemimpin Cirebon di masa lampau. Di belakang kursi singgasana terdapat sebuah tempat tidur atau tempat istirahat bernama Ranjang Kencana. Di antara kesibukannya yang banyak memeras tenaga dan pikiran, Sultan tampaknya membutuhkan istirahat sela untuk tidur siang di ranjang tersebut. Di masa kini, Bangsal Panembahan lebih banyak digunakan untuk keperluan pendistribusian berkat dalam rangka seremoni prosesi acara Panjang Jimat Muludan. Sebelah selatan Bangsal Panembahan atau bagian bangunan paling belakang adalah Pungkuran atau Buritan, tempat yang berada paling burit atau pungkur paling belakang. Bangunan yang berupa serambi belakang ini tempat sesaji sarana muludan. Di depan Kaputren, agak ke barat, berdiri bangunan menghadap ke timur dinamai Dapur Mulun, tempat segala kebutuhan masakan untuk acara muludan diolah. Sebelah selatan Kaputren terdapat bangunan yang dinamai Pamburatan, tempat untuk menggurat atau mengerik kayu-kayu wangi untuk membuat boreh atau param pelengkap keselamatan muludan. Terletak di sebelah timur agak menjauh dari rangkaian bangunan keraton, terdapat sebuah kolam bernama Kolam Langensari, dan bangunan terbuat dari kayu berdiri di atas kolam bernama Balai Kambang. Di tempat ini keluarga keraton midang dan menikmati udara sejuk. Terletak di pojok belakang sebelah timur, terdapat sebuah tanah tinggi semacam gunung buatan bernama Indrakila. Gunung atau tanah tinggi ini tampaknya sengaja dibuat untuk pengaman fisik keraton dari kemungkinan bahaya yang muncul dari arah belakang. Lawang Sanga. Bangunan dengan pintunya yang berjumlah banyak ini terletak di bagian paling belakang keraton. Lawang Sanga berada tepat di tepi Sungai Krian, sebuah sungai yang bermuara di Laut Jawa. Kala itu, transportasi air masih mendominasi sarana angkutan pada masa itu. Pintu Lawang Sanga yang berjumlah banyak ini tampaknya berfungsi sebagai pengecoh, di samping fungsinya yang lain sebagai pintu pemeriksaan. Sebagai bagian yang paling dahulu dimasuki tamu asing, Lawang Sanga patut menjadi tempat yang steril dari kemungkinan niat busuk mengancam kewibawaan kerajaan. Mengecoh tamu asing yang jahat, itulah tampaknya salah satu fungsi Lawang Sanga.
Pada masa lampau, kesibukan bagian pengamanan dan protokol keraton selektif mendeteksi setiap tamu yang masuk melalui transportasi laut. Para tamu datang dengan berbagai kepentingan, mulai dari penyerahan upeti hingga kunjungan muhibah dari negara sahabat. Kapal-kapal yang merapat langsung di sekitar Lawang Sanga dengan penumpangnya yang berjumlah banyak dan kecil menjadi sasaran pemeriksaan. Lawang Sanga juga menjadi pintu alternatif yang efektif bagi penyelamatan raja dan keluarganya apabila ada mara bahaya yang mengancam keraton. Melalui pintu ini, raja beserta keluarganya dengan cepat keluar dari keraton dan berlayar ke laut lepas untuk mencari perlindungan sementara. Aku menyaksikan warisan kebudayaanku terancam satu persatu. Para pendahuluku telah berbuat banyak. Para pendahuluku telah berkarya dengan kebesaran jiwa dan hati. Kebudayaanku adalah jati diri masyarakatku. Aku harus berbuat sesuatu. Kebesaran budaya ini akan menjadi kebesaran bangsaku.